Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kembali kita masuk di dalam ibadah malam Passion yang ketiga. Dalam anugerah Tuhan kita dimampukan untuk kembali menghayati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tahun kita diajak untuk bersama-sama menghayati penderitaan Kristus melalui malam Passion. Dan apa yang kita rindukan juga tahun ini, pesan Tuhan, hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, itu kembali menggema dalam hati kita. Sehingga malam Passion tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Di malam Passion yang ketiga ini kita akan merenungkan satu tema, tidak akan meninggalkan. Matius 26 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita akan membaca bagian ini, Matius 26 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam nama Tuhan. LAI memberikan judul, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Yang berbahagia dalam mereka membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Malam Passion tahun ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati penderitaan Kristus. Jadi sepanjang malam Passion kita diajak untuk bersama di dalam penderitaan Tuhan. Nanti Jumat Agung kita akan bersama merenungkan bersama dalam kematiannya. Dan di Paskah bersama dalam kebangkitannya. Untuk kita betul-betul merasakan bersama di dalam kematian Tuhan Yesus, bersama di dalam kebangkitannya, maka tentunya kita harus juga bersama-sama merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Dan di malam Passion kita diajak untuk bersama-sama merenungkan. Passion yang pertama, untuk bisa masuk di dalam penderitaan Tuhan Yesus, untuk bisa mengalami, untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti penderitaan Tuhan Yesus, maka kita harus mendapat bagian di dalam Yesus. Itu terlebih dahulu. Karena itu Yesus mengambil simbol yang sangat luar biasa. Dia memperagakan dirinya, menempatkan dirinya sebagai doulos yang mengambil kain, mengambil baskom, wadah tempat pencucian kaki, dan dia mencuci kaki murid-muridnya. Simbol ini dilakukan layaknya sebuah inisiasi untuk mengajak murid-murid semua mengambil bagian di dalam Yesus. Supaya murid-murid bisa bersama-sama dengan Yesus.
Ketika Yesus membasuh kaki Petrus, Petrus bertanya, kenapa cuman kaki Tuhan? Kenapa kok enggak semuanya? Aku mau semuanya Tuhan. Kenapa harus kaki yang dibasuh? Karena Yesus ingin mengajak murid-muridnya berjalan bersama dia dalam penderitaannya. Kaki melambangkan kemana engkau melangkah. Apakah langkahmu sama dengan langkah Yesus? Apakah langkahmu sama dengan langkah penderitaan Tuhan Yesus? Atau pilihanmu lain? Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk masuk bersama dalam penderitaan Tuhan, dimulai dari apa? Basuh kaki, mendapat bagian di dalam Yesus. Inisiasi, ayo. Mari berjalan bersama dengan aku. Mari berjalan di dalam penderitaanku. Engkau tidak berjalan sendirian. Ketika aku membasuh kakimu, maka engkau berjalan bersama dengan aku di dalam penderitaanmu dan juga bersama-sama dengan aku. Itu passion yang pertama Bapak Ibu Saudara. Passion yang kedua, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersama di Taman Getsemani. Untuk apa? Kembali untuk mengajak murid-murid bersama mengalami penderitaannya. Penderitaan apa Bapak Ibu Saudara? Penderitaan dalam menggumuli kehendak Bapa. Menggumuli visi dari Bapa. Menggumuli rencana Bapa demi keselamatan dunia. Karena Yesus tahu ada banyak murid-muridnya, bahkan orang percaya sampai saat ini, tidak mau menderita demi pergumulan akan kehendak Bapa. Yang penting senang, tidak usah menderita. Yang penting oke semua. Bukan kehendak Bapa tapi kehendakku. Iya, kalau kehendak sendiri pasti happy. Tidak perlu bergumul sampai keluar darah, peluh yang berdarah. Yesus ingin mengajarkan bersama dengan aku, ayo bergumul. Maka ketika engkau mengalami penderitaan karena pergumulanmu untuk mengikuti kehendak Bapa, engkau sedang menderita bersama dengan aku. Engkau sedang bersama-sama dalam penderitaanku. Itu yang mau Yesus ajarkan kepada murid-murid. Karena itu Yesus berkata, ayo berjaga-jagalah dengan aku, kata Yesus. Supaya engkau mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan bagi penyelamatan dunia ini, termasuk bagi penyelamatanmu. Itu yang Yesus nyatakan kepada murid-murid. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Diajak untuk bersama di Taman Getsemani. Betul murid ada di Taman Getsemani. Tapi apakah betul dia bersama dengan Yesus bergumul? Tidak. Tidur. Yesus katakan, sudahlah kalau kau tidak bisa bergumul dengan aku, udah doa aja lah, jaga-jaga. Yang penting untuk dirimu dah, gak usah doakan saya, kata Tuhan Yesus. Itu pun gak bisa. Semalam kita renungkan, itu pun gak bisa dilakukan oleh murid-murid. Untuk berjaga-jaga sendiri, untuk jaga dirinya sendiri dalam doa. Karena Yesus tahu roh memang penurut tapi daging lemah. Itu pun tidak bisa dilakukan. Nah, Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk mengalami, untuk mengerti penderitaan Yesus. Nah, ada banyak orang percaya yang mungkin ada di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara. Ada di Taman Getsemani, judulnya Taman Getsemani. Judulnya berdoa, betul. Judulnya memang sepertinya sedang ada bersama dengan Tuhan. Tapi apakah betul dia bergumul bersama dengan Tuhan? Apakah betul pergumulannya itu adalah mencari kehendak Tuhan? Apakah betul dia mau menderita bersama dengan Tuhan? Nanti dulu. Karena ini yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Ketika bergumul bersama dengan Tuhan di Taman Getsemani, murid-murid kita semua itu mengalami yang namanya memiliki perasaan dan pikiran seperti Tuhan Yesus.
Bagaimana pikiran dan perasaan Tuhan Yesus ketika mengumuli kehendak Bapa, ketika bergumul akan ketaatannya kepada Bapa. Nah, itu juga yang diharapkan dapat dialami oleh para murid dan juga bagi kita yang saat ini merenungkan firman Tuhan ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Passion yang kedua, kita diajak untuk bersama Tuhan di Taman Getsemani. Bersama dengan Tuhan memahami, bahkan mengalami penderitaannya. Nah, passion yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan satu statement, satu janji, satu komitmen, tidak akan meninggalkan. Selalu bersama, selalu konsisten, selalu bertahan. Sebuah janji kesetiaan yang tidak hanya dinyatakan dalam ucapan, tetapi dibuktikan dalam tindakan. Sebuah janji yang teruji ketika seseorang diperhadapkan pada penderitaan yang dalam. Dan ketika seseorang mengalami masa kegelapan di dalam hidupnya. Gampang untuk bicara, tidak akan meninggalkan. Tetapi ketika seseorang diperhadapkan tadi kepada penderitaan, ketika seseorang diperhadapkan kepada masa kegelapan yang paling dalam hidupnya, apakah dia bisa tetap konsisten dan berkata, aku tidak akan meninggalkan. Aku tidak akan meninggalkan kasihku yang mula-mula kepadamu Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan semangatku melayanimu Tuhan. Aku tidak meninggalkan semangatku untuk membawa jiwa bagimu Tuhan. Apa bisa Bapak Ibu Saudara? Nah, kita akan melihat di dalam bagian ini Matius 26 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Bagaimana kita akan melihat murid-murid diperhadapkan pada penderitaan yang dalam dan mengalami masa kegelapan. Jadi ujian terhadap janji murid-murid bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, itu ada. Mereka diperhadapkan pada penderitaan yang dalam dan mengalami masa kegelapan. Kalau kita lihat ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara, di sana disebutkan sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Mereka setelah menyanyikan pujian loh kepada Tuhan, bersama dengan Yesus menyanyikan puji-pujian. Mungkin dengan penuh perasaan, dengan penuh semangat, ekspresi yang penuh keyakinan. Layaknya seorang yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi apakah sampai berhenti di situ? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 dikatakan, Yesus sendiri berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Nah, statement ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan di sini. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Oke, sampai situ mungkin kita bisa terima Bapak Ibu Saudara. Tergoncang iman kan bisa macam-macam, betul ya? Bisa karena kesalahan kita, bisa karena perbuatan bodoh kita, bisa karena kelalaian kita, ya kan? Artinya semua itu karena faktor kita. Tapi perhatikan statement berikutnya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena siapa? Karena Yesus. Tergoncang iman karena Yesus. Yesus yang buat goncang iman. Kalau satu-satunya pengharapan kita, kalau satu-satunya keyakinan kita, satu-satunya sumber kekuatan kita, itu ternyata membuat iman kita bergoncang.
Siapa yang gak lari Bapak Ibu Saudara? Siapa gak pergi? Ya, kalau misalnya tadi goncangan iman itu ya karena situasi, ya karena perbuatan kita masih ada Tuhan kan gitu ya. Masih ada Tuhan. Wah, saya akan berharap kepada Tuhan yang akan menguatkan saya, yang akan menolong saya gitu kan. Yang tidak akan meninggalkan saya. Dialah sumber penghiburan saya. Nah, yang jadi sumber penghiburan, yang jadi kekuatan, ya, yang menjadi tempat perlindungan, justru berkata, aku yang menggoncangkanmu. Wah, ini betul-betul Bapak Ibu Saudara menggoyahkan iman. Dan ada berapa banyak orang yang mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Kata tergoncang di sini dipakai kata skandalisus, skandal. Jadi lemah Bapak Ibu Saudara, orang jadi lemah. Orang bisa ragu-ragu terhadap Tuhan. Kecewa terhadap Tuhan. Sakit hati. Meninggalkan. Berhenti beriman, berhenti percaya. Oh, itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan kalau jelas-jelas memang kejahatan orang atau karena kesalahan kita masih ada tempat untuk berharap gitu kan. Ada tempat untuk cari kekuatan, ada tempat untuk cari penghiburan. Nah, ini kata Tuhan, karena aku. Hayo, mau kemana? Mau kemana? Kalau yang jadi sumber itu sendiri yang mengatakan karena aku. Kamu bisa berhenti percaya. Kamu bisa berhenti beriman. Kamu bisa sakit hati. Kamu bisa meninggalkan. Artinya inilah puncak penderitaan. Pergumulan, badai, kegelapan yang dihadapi. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu pasti digenapi. Yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Apakah hanya terjadi pada murid-murid ini? Oh Bapak Ibu Saudara, ini bisa terjadi dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Bisa terjadi di zaman ini, bisa terjadi pada diri kita. Bisa gak kita kecewa sama Tuhan? Bisa. Jangan katakan saya tidak akan pernah kecewa Tuhan. Gak pernah Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Bisa. Kita bisa sakit hati pada Tuhan. Bisa. Kita bisa berhenti beriman, berhenti percaya, bisa. Karena itu firman ini ditulis. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid, mengajarkan kepada kita, mengingatkan. Di sini kita lihat bagaimana murid-murid meresponi peringatan Yesus itu dengan kekuatan dan cara mereka sendiri. Ayat 33 ya, waktu Yesus katakan, kalian semua akan tergoncang imannya karena aku. Wah, murid-murid anggap enteng. Mereka berkata, aku bisa. Ngelihat mujizat Yesus, ya, melihat kuasa Yesus, wah, yang lapar kenyang. Ya, angin ribut diredakan. Yang sakit sembuh. Ayo, ya. Yang dirasuk setan bebas. Dengan gampang murid-murid bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan. Aku ikut Tuhan. Petrus paling kuat. Apapun yang terjadi. Sekalipun dikatakan. Aku mati bersama-sama dengan engkau. Aku tidak menyangkal engkau. Karena pikirnya gak mungkin lah. Gak mungkin orang sehebat Yesus. Orang sedahsyat Yesus. Gak mungkin. Murid-murid juga berkata demikian. Mereka mencoba dengan kekuatan dan cara mereka sendiri. Tapi kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Mereka gagal. Murid-murid yang berkata, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Aku akan mengikut Yesus. Aku akan setia. Aku akan bertahan. Bahkan membela Yesus. Gagal. Mereka justru kocar kacir meninggalkan Yesus. Ada yang menyangkal Yesus. Petrus. Di hadapan perempuan. Di hadapan perempuan. Di hadapan hamba perempuan lagi. Yang jelas-jelas ucapannya itu tidak akan didengar. Sekalipun Petrus bilang, iya ini aku betul, ini murid Yesus, aku murid. Tidak akan didengar.
Sekalipun perempuan itu ngelapor misalnya, itu ada murid Yesus, nggak akan didengar itu kesaksiannya. Tapi terhadap itu pun Petrus takut. Petrus menyangkal Yesus. Dan betul apa yang Yesus katakan. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bahkan Yudas mengkhianati Yesus. Tidak tahan dia. Dengan godaan 30 keping perak. Tidak tahan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya, di sini Yesus ingin mengajarkan bahwa penderitaan dan kegelapan itu akan datang. Dan penderitaan dan kegelapan yang paling dalam itu adalah ketika kita merasa, kita melihat, kita ngalamin, weh Tuhan, Engkau yang buat aku menderita. Nah gitu. Tuhan, aku kan udah setia Tuhan. Udah coba jalani hidup benar-benar. Nah itu yang gak benar Tuhan. Diberkati aja gitu kan. Ya sayang benar-benar kok begini Tuhan. Aku sedang baktikan hidupku Tuhan. Udah sungguh-sungguh Tuhan. Kok begini Tuhan, habisin semua. Itu penderitaan yang paling, kegelapan yang paling dalam ketika tadi. Jelas-jelas kita ngelihat karena Tuhan ini. Yang kita gak ngerti kenapa. Kenapa Tuhan? Nah tetapi Yesus mengajarkan. Kita akan coba perbandingkan. Ya, ketika murid-murid, Yesus sudah bilang, kamu akan menderita karena aku. Ketika berhadapan dengan itu, murid-murid meninggalkan Tuhan. Nah kita akan melihat, Yesus pun mengalami penderitaan yang dalam dan mengalami masa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Yesus diperhadapkan pada penderitaan yang dalam dan mengalami masa kegelapan. Ya, itu adalah kayu salib. Itu adalah penderitaan salib. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara? Yesus tidak meninggalkan murid-murid. Dalam penderitaannya, dia tidak meninggalkan murid-murid. Justru dia mengajak murid-murid untuk menjadi bagian di dalam dirinya. Dengan simbol pembasuhan kaki tadi. Tidak ditinggalkannya. Dalam penderitaannya, dia tetap bersama dengan murid-muridnya. Karena dia ingin mengajarkan, aku tetap bersama dengan engkau. Ayo, begini nih cara ngadepin penderitaan tuh seperti ini nih. Melangkah dengan benar nih, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan bergumul bersama di Taman Getsemani. Dan pada bagian ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Bahwa sekalipun mereka akan tercerai-berai, mereka adalah domba milik Sang Gembala dan mereka tidak akan binasa. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya. Ayat yang ke-32, ayat yang ke-31, ya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, sebenarnya bagian ini dihubungkan dengan Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ya, murid-murid dikatakan kawanan domba. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa bahasa di sini Yesus mengambil atau Matius mencatat di sini bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Bukan murid-murid. Istilah yang dipakai itu adalah domba. Nah, kenapa domba? Karena kita akan lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Kenapa pakai istilah domba Bapak Ibu Saudara? Walaupun Yesus dibunuh, domba akan kocar-kacir. Kita lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Lihat di sini ya, Tuhan itu ya, dalam penderitaannya, memang gembala itu akan dibunuh dikatakan, tapi Yesus memakai kata domba. Di sini dikatakan domba itu akan apa? Seorang pun tidak akan binasa, tidak akan direbut dari Tuhan. Jadi memang di sini Yesus ingin menyatakan bahwa mereka adalah domba milik Sang Gembala yang agung dan mereka tidak akan binasa. Dan dengan bagian ini Yesus menghibur murid-muridnya. Sama seperti gambaran Allah menghibur dan memelihara domba-domba. Itu kita lihat di dalam Zakaria 13 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya, Zakaria 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Bahasa di sini, aku akan mengenakan tanganku terhadap domba-domba yang lemah. Mengenakan tangan itu maksudnya menghibur, merawat, memelihara domba-domba itu walaupun gembalanya dibunuh. Jadi Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-murid pasti tahu ayat ini. Murid-murid tahu nubuat Zakaria ini. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-32 Yesus berkata, Yesus akan bangkit dan akan mendahului mereka ke Galilea. Yesus tetap mengembalakan murid-murid. Yesus berjalan di depan mereka, mendahului mereka ke Galilea. Dan ini sebuah tindakan pengembalaan Yesus lakukan. Tetap memimpin, tetap menuntun murid-murid. Lihat, menghadapi kematian, menghadapi penderitaan, Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid. Sekalipun Yesus tahu murid-murid akan meninggalkan dia, tetapi ia tidak mengecam mereka. Sebaliknya, Yesus menghibur murid-murid. Yesus memberikan teladan dalam penderitaan, tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan murid-muridnya. Yesus diperhadapkan pada penderitaan yang dalam dan mengalami masa kegelapan. Tetapi tidak meninggalkan ketaatannya kepada Bapa dan kesetiaannya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Nah, di dalam penderitaan Tuhan Yesus, pergumulan yang paling berat dia hadapi, tapi kita lihat dia tidak pernah meninggalkan apa? Ketaatannya kepada Bapa. Ini teladan yang Yesus sampaikan kepada kita. Karena tadi kita akan mengalami nih penderitaan yang berat, masa-masa gelap dalam hidup kita, apalagi tadi kita tahu Tuhan kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi kita lihat Yesus di sini. Dia tidak meninggalkan ketaatan kepada Bapa. Dia taat kepada Bapa. Dan dia tetap setia melakukan kehendak Bapanya. Apapun yang terjadi, dia tetap setia. Bahkan dalam kesetiaan Yesus untuk tidak meninggalkan Bapa, Yesus bersedia ditinggalkan oleh Bapa. Dalam kesetiaan Yesus, aku tidak akan meninggalkan Bapa. Sekalipun Bapa meninggalkan aku. Ini puncak kesetiaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini puncak statement. Aku tidak akan meninggalkan engkau Bapa. Aku tidak akan meninggalkan kesetiaanku padamu Bapa. Aku tidak meninggalkan ketaatanku padamu Bapa. Sekalipun kata Tuhan Yesus, engkau meninggalkan aku. Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara,
Ini penderitaan yang paling berat yang Yesus alami. Keterpisahannya dengan Bapa. Terpisah dari Allah itu neraka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kalau kita sekarang ya gak merasa itu? Biasa aja tuh kita gak dekat dengan Tuhan. Biasa aja kita ketika kita gak berdoa. Gak sungguh-sungguh baca firman. Gak dengar suara Tuhan, gak dekat sama Tuhan, biasa aja. Ini perlu kita pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Yesus dalam kesetiaannya, dia tidak pernah meninggalkan Bapanya dan Bapa meninggalkan dia. Dan itu neraka, ditinggalkan oleh Allah. Dan sebenarnya yang Yesus lakukan adalah dia menggantikan kita. Seharusnya siapa yang ditinggal? Kita. Karena ada banyak dosa dan pelanggaran kita. Kita yang harusnya ditinggal oleh Allah. Tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Dibuang oleh Allah. Tapi Yesus menggantikan kita. Dia mau terpisah dari Bapanya. Karena Bapa tidak tahan dengan dosa murka yang tertanggung dalam diri Yesus. Dan karena Yesus bersedia menggantikan kita, ditinggalkan oleh Allah, maka janji Allah itu menjadi sempurna di dalam kita. Bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Dan kita dimampukan untuk tidak meninggalkan Allah. Ketika kita menyadari perkataan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang berkata, aku menggantikan manusia yang berdosa. Aku bersedia ditinggalkan oleh Bapakku. Supaya dengan itu, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapa. Dan setiap orang yang percaya kepadaku dimampukan untuk tidak meninggalkan Bapa. Janji kesetiaan untuk tidak akan meninggalkan hanya dapat dipenuhi di dalam Yesus. Janji kesetiaan untuk tidak akan meninggalkan menjadi mungkin karena kita memegang janji Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13:5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita akan janji kita di hadapan Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena dia telah menggantikan kita terlebih dahulu. Di kayu salib itu. Arti daripada tidak meninggalkan Bapa. Maka kita dimampukan untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita renungkan di dalam hidup kita. Sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam hidup kita. Mungkin kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mungkin kita sudah meninggalkan semangat kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mungkin kita sudah meninggalkan tanggung jawab kita sebagai murid, sebagai anak di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini
Yesus berkata kepada kita, belajarlah daripadaku. Dalam penderitaan seberat apapun, aku tidak pernah meninggalkan ketaatanku kepada Bapa. Aku tidak pernah meninggalkan kesetiaanku melakukan kehendak Bapa. Bahkan aku setia sampai di kayu salib. Aku tidak meninggalkan Bapa. Bahkan ketika Bapa meninggalkan aku, dalam penderitaanku aku berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi aku tetap setia sampai mati. Sampai aku menyerahkan nyawaku. Dan karena itu, engkau dimampukan untuk juga tidak meninggalkan imanmu. Tidak meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan engkau dimampukan untuk mengalami janji Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mari berdoa di dalam hati. Kembali meminta Tuhan memampukan. Sehingga firman ini betul-betul memberkati. Dan mengingatkan kita kembali. Sampai kapanpun kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Inilah kami ya Tuhan. Mungkin kami berpikir Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, untuk kecewa, untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Karena kami melihat hidup kami dan kenyataan kami. Karena kami tidak melihat Tuhan ada. Tapi hari ini kami diingatkan. Melalui penderitaanmu yang telah menggantikan kami terlebih dahulu. Bahwa kami di dalam Engkau, anugerah-Mu yang memampukan kami untuk tidak meninggalkan Engkau. Dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk memegang janji bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya janji ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau Kau mengubahkan kami. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Tidak meninggalkan Allah. Selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Amin.